Pembahasan pertama kelompok 1 ini yaitu mengenai berlakunya delik adat menurut KUHP. Nah, sebelum ke pembahasan bagaimana berlakunya, kita harus pahami dan tahu dulu mengenai apa itu delik dalam hukum pidana adat. Pada hukum adat, delik yang lahir dari sumber tidak tertulis pada dasarnya sama dengan lahirnya peraturan hukum yang tidak tertulis, yakni suatu peraturan mengenai tingkah laku yang mendapatkan sifat hukum. Akan tetapi, hukum pidana adat ini tidak mengenal sistem yang statis. Tiap-tiap peraturan akan timbul, berkembang, dan dengan sendirinya akan lenyap. Artinya, apabila mula-mula perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, lambat laun tidak lagi dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, karena hukum adat berubah seiring perubahan zaman dan perubahan rasa keadilan masyarakat. Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau imaterial terhadap seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Hilman Hadikusumo mengatakan, yang dimaksud delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat, maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukum denda atau dengan upacara adat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berlakunya delik adat dalam pidana Indonesia. Sejarah berlakunya delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia bermula dari pengakuan legal formal melalui instrumen hukum pasca kemerdekaan. Delik adat merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dan dihormati dalam masyarakat adat di Indonesia. Sebelum kedatangan kolonialisme, hukum adat berfungsi sebagai sistem hukum utama yang mengatur kehidupan sosial dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian, pada masa kolonialisme Belanda, hukum pidana adat tidak diakui secara resmi karena dominasi hukum Eropa, meskipun praktiknya tetap hidup di masyarakat Indonesia. Pada masa kolonialisme Belanda, pemerintah kolonial memperkenalkan Wetboek van Strafrecht atau WVS yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. KUHP ini didasarkan pada asas legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang tertulis. Akhirnya, banyak delik adat yang tidak diakomodasi dalam sistem hukum pidana formal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu, pasca kemerdekaan, upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional terus dilakukan. Salah satu langkah penting adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Dalam pasal 2 ayat 1 RUU KUHP menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak-hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui masyarakat internasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah delik hukum adat di Indonesia. Nah, delik adat dalam hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat yang berkembang secara turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia. Sejarah berlakunya delik adat itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem hukum Indonesia yang pluralistik, yaitu ada 3 sistem hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat Belanda. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang garis besar sejarah berlakunya delik adat dalam hukum pidana Indonesia. Nah, sebelum pengaruh asing Hindu-Buddha atau Islam dan Eropa, masyarakat Nusantara lebih hidup berdasarkan norma adat yang bersifat komunal atau tidak ada sistem hukum yang tertulis.
Semua aturan hidup, termasuk dalam menyelesaikan konflik, diatur oleh hukum adat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, hukum adat merupakan satu-satunya sistem hukum yang berlaku di masyarakat Nusantara. Terus, delik atau tindak pidana adat dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma adat yang hidup dan dihormati. Penanganan delik dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan atau keharmonisan sosial dan bukan untuk menghukum. Nah, ciri-ciri delik pada masa prakolonial yaitu tidak tertulis, tetapi dipahami dan ditaati bersama. Terus, tujuan utamanya adalah pemulihan keseimbangan sosial dan bukan untuk balas dendam atau penghukuman. Terus diselesaikan secara musyawarah yang seringkali dilakukan oleh tetua adat. Terus delik adat bisa berupa pelanggaran kesusilaan, mencernakan kehormatan, mencuri hasil bumi, atau merusak situs sakral dan lain-lain. Terus ada juga contohnya, yaitu pada di masyarakat Dayak, jika seseorang ketahuan mencuri barang milik tetangga, ia tidak hanya diminta mengembalikan, tetapi juga membayar denda adat untuk menebus rasa malu dan mengembalikan keharmonisan kampung. Nah, yang kedua itu pada masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memperkenalkan KUHP kolonial yang merupakan cikal bakal KUHP Indonesia. Namun, hukum adat tetap diakui berlaku untuk masyarakat pribumi berdasarkan Indis Stadtergeling dan Rechtelijke Organisasi. Mahkamah Agung Belanda dan putusan tahun 1929 atau disebut juga putusan Kratman mengakui bahwa hukum adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan. Selama masa ini dikenal sistem hukum pidana dualistik, yaitu hukum pidana barat untuk orang Eropa dan Timur Asing, sedangkan hukum adat termasuk delik adat untuk pribumi. Nah, pengakuan resminya pada putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1929 mengangkat bahwa delik adat bisa diakui sebagai hukum pidana jika memenuhi asas kepentingan hukum. Nah, praktiknya yang terjadinya dualisme hukum pidana, warga Eropa dan Tionghoa tunduk pada hukum pidana barat, sedangkan pribumi bisa tunduk pada hukum pidana adat dalam kasus-kasus tertentu. Nah, pengadilan adat terutama di wilayah luar Jawa masih berfungsi aktif. Nah, yang ketiga itu ada masa kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka 1945, hukum kolonial masih diberlakukan secara sementara berdasarkan pasal 2 Aturan Perundang-undangan 1945, teman-teman. Namun praktik delik adat tetap hidup di masyarakat adat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Mahkamah Agung dan beberapa peraturan perundang-undangan mengakui eksistensi hukum adat, termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana secara adat. Nah, tapi realitanya, negara ternyata masih belum sanggup menjangkau daerah-daerah terpencil. Masyarakat tetap menggunakan hukum adat, termasuk delik adat, untuk menyelesaikan konflik pidana. Hakim di beberapa daerah juga mempertimbangkan norma adat dalam menjatuhkan putusan. Nah, yang terakhir yaitu era reformasi dan otonomi daerah yang sampai sekarang. Dengan ditetapkannya otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hukum adat semakin kuat. Beberapa daerah memiliki peraturan daerah atau perda yang mengakui penyelenggaraan sengketa melalui hukum adat dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang baru yang disahkan pada 2022 dan berlaku efektif 2006. Secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Misalnya pada pasal 2 RKUHP yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang menurut hukum adat patut dipidana. Nah, ternyata dari peraturan tersebut ada dampaknya.
Nah, dampaknya itu delik adat semakin terpinggirkan atau tersingkirkan meskipun masih hidup di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, ada negara tidak secara eksplisit menghapus hukum adat, tetapi tidak memberikan ruang yang cukup untuk hukum adat berkembang. Nah, yang terakhir, namun di beberapa wilayah, masyarakat adat tetap mempertahankan praktik adat secara diam. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang kasus di Denpasar, nah, penting sekali untuk kita memahami dulu apa sih logika sanggraha itu. Karena istilah ini itu menjadi kunci utama dalam memahami peran hukum adat Bali di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Nah, logika sanggraha adalah nama sebuah kitab hukum adat Bali. Kitab ini merupakan kumpulan yang isinya norma, nilai, dan aturan yang berkembang di masyarakat Bali sejak zaman dahulu. Isi dari logika sanggraha itu terutama berkaitan dengan bagaimana masyarakat Bali menyelesaikan konflik, mengatur perilaku sosial, dan menjaga kehormatan komunitas. Nah, berbeda dengan hukum nasional yang kaku dan berbasis undang-undang tertulis, hukum dalam logika sanggraha lebih bersifat hidup, dinamis, dan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal. Artinya, aturan-aturan di dalam logika sanggraha tidak sekedar hitam putih, melainkan sangat mempertimbangkan konteks sosial, rasa malu, rasa hormat, serta keseimbangan kosmis dalam masyarakat. Nah, logika sanggraha ini lahir dari kebutuhan masyarakat Bali untuk mengatur kehidupannya sebelum adanya sistem hukum negara modern. Nah, pada masa itu, tidak ada undang-undang tertulis dari negara seperti sekarang, yang ada hanyalah hukum adat, aturan-aturan yang disusun berdasarkan kebiasaan, yang diulang terus-menerus dan akhirnya diakui sebagai kebenaran oleh komunitas. Sekarang kita masuk ke pembahasan kasus nyata yang berkaitan dengan percakapan hukum adat ini, yaitu kasus di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, kasus ini tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 2-Pit-B-1985 dan 25-Pit-D 1986. Kasus ini itu bermula dari hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang dewasa atas dasar suka sama suka. Nah, kalau dilihat dari perspektif KUHP nasional, sebenarnya hubungan suka sama suka antara orang dewasa itu bukan merupakan tindak pidana. Artinya, secara hukum positif Indonesia, tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan. Tidak ada pasal KUHP yang dapat menghukum mereka dalam konteks ini. Namun, situasi ini berbeda jika kita melihatnya dari perspektif masyarakat adat Bali. Dalam budaya Bali, terutama yang diatur dalam logika sanggraha, hubungan seksual di luar ikatan resmi dianggap melanggar norma kesusilaan adat. Perbuatan itu dinilai mengganggu kehormatan keluarga, merusak keseimbangan sosial, dan mencemarkan nama baik komunitas. Nah, dalam pandangan masyarakat Bali, kehormatan desa bukan sekedar urusan individu, melainkan menyangkut martabat seluruh komunitas. Karena itulah, perbuatan dua orang dewasa ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius, meskipun menurut KUHP tidak ada tindak pidana yang terjadi. Nah, akhirnya hakim menggunakan pasal 5 ayat 3 huruf B UU Darurat nomor 1 tahun 1951 sebagai dasar hukum. Pasal ini mengizinkan hakim untuk menggunakan hukum tidak tertulis seperti hukum adat jika tidak ada aturan tertulis yang cukup jelas. Nah, dalam putusannya, hakim menggunakan logika sanggraha sebagai acuan hukum adat Bali untuk memutus perkara ini. Meskipun tidak ada KUHP yang dilanggar, pengadilan tetap dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan hukum adat demi menjaga keseimbangan sosial dan rasa keadilan masyarakat setempat. Kasus Denpasar ini bukan sekedar soal dua orang yang melakukan hubungan suka sama suka, lebih dari itu. Kasus ini membuka mata kita bahwa pertama, Indonesia sebagai negara hukum mengakui eksistensi hukum adat. Meskipun kita menganut prinsip legalitas dalam hukum pidana, artinya setiap perbuatan yang mau dihukum harus diatur dulu dalam Undang-Undang Indonesia. Indonesia tetap memberikan ruang untuk hukum adat hidup dan berfungsi. Nah, hal ini sejalan dengan pasal 188 ayat 2 UUD 1945 yang menetapkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, kasus ini membuktikan bahwa asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bersifat mutlak tertutup. Artinya, walaupun dalam hukum pidana barat asas legalitas itu sangat ketat, di Indonesia kita mengenal apa yang disebut sebagai asas legalitas terbuka. Hakim tidak hanya boleh, tetapi bahkan wajib menggunakan norma yang hidup di masyarakat ketika tidak ada aturan tertulis yang memadai. Ketiga, kasus ini menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, bukan hanya sekedar menghukum, tapi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial, mengembalikan kehormatan komunitas, dan menghindari konflik yang lebih besar. Dalam kasus Denpasar, tanpa intervensi berdasarkan norma adat,
Masyarakat Bali mungkin merasa dilecehkan secara moral dan sosial, dan itu bisa berdampak luas pada stabilitas komunitas. Nah, itu juga selain itu, kasus ini juga menjadi cikal bakal mengapa dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan tahun 2022 dan akan berlaku tahun 2026 secara resmi dimasukkan ketentuan yang mengakui hukum adat. Dalam pasal 2 RKUHP disebutkan bahwa seorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat internasional. Artinya, praktek seperti penggunaan logika Sanggraha dalam kasus Denpasar bukan lagi sekedar pengecualian, tapi menjadi bagian resmi dari sistem hukum nasional Indonesia. Ya, demikian pembahasan saya tentang logika Sanggraha dan kasus Denpasar dalam konteks hukum pidana adat di Indonesia. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami pentingnya peran hukum adat dalam menjaga keadaan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di selanjutnya. Asas legalitas dalam RUU KUHP saat ini terdapat di pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Ini berarti tidak ada tindak pidana yang dapat didasarkan pada penafsiran analogi atau aturan yang tidak tertulis. Selain itu, RUU KUHP juga menguatkan asas legalitas material pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa seseorang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dengan ketentuan yang ketat. Kesimpulannya, asas legalitas dalam RUU KUHP saat ini mempertahankan prinsip dasar bahwa pidana harus berdasarkan undang-undang yang ada terlebih dahulu, namun juga memperluas maknanya agar dapat mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai dasar negara dan hak asasi manusia. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengakuan hukum adat dalam RUU KUHP. Pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP, mengakomodasi pengakuan terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat atau disebut dengan living law. Hal ini tercermin dalam pasal 2 RUU KUHP yang menyatakan bahwa prinsip legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum pidana adat. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Pengakuan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan norma adat yang masih berlaku di masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun pengakuan tersebut juga menimbulkan kritik karena belum ada riset komprehensif mengenai masyarakat adat mana saja yang masih menjalankan tindak pidana adat, serta bagaimana mekanisme penegakannya. Keterlibatan aparat hukum negara dalam penegakan hukum adat dianggap berpotensi kontraproduktif terhadap dinamika masyarakat adat itu sendiri. Dalam praktiknya, KUHP baru memberikan ruang bagi para hakim untuk menggali nilai-nilai dan norma adat sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, baik sebagai alasan pemberat maupun peringan, sehingga hukum adat dapat berperan dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat pengadilan. Namun penyelesaian sengketa yang melanggar norma adat juga dapat diselesaikan melalui peranata adat tanpa harus dibawa ke pengadilan. Dengan catatan, living law tersebut telah diformalkan ke dalam peraturan daerah atau perda. Secara konseptual, pembaruan hukum pidana ini diarahkan untuk mengkristalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum positif, termasuk kriminalisasi perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat adat, dengan tetap menjaga keseimbangan melalui sanksi adat yang menyertainya. Hal ini mencerminkan upaya reorientasi hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan keberagaman budaya. Singkatnya, pengakuan hukum adat dalam RUU KUHP merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang mengakui pluralisme hukum di Indonesia dengan tujuan mengharmonisasikan hukum nasional dan hukum adat secara proporsional dan berkeadilan, meskipun masih memerlukan pengembangan riset dan regulasi yang lebih matang untuk implementasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana adat. Sanksi pidana adat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi masing-masing masyarakatnya. Berikut ada beberapa contoh dari sanksi pidana adat. Yang pertama ada denda.
Pelanggar diwajibkan membayar denda berupa uang maupun barang sebagai bentuk dari kompensasi. Yang kedua ada penyiksaan atau penghinaan. Dalam beberapa budaya, pelanggar dapat dikenakan sanksi fisik atau penghinaan secara publik. Yang ketiga ada pengusiran. Pelanggar dapat diusir dari komunitas atau wilayah tertentu sebagai bentuk dari hukuman. Yang keempat ada kerja sosial. Pelanggar diwajibkan untuk melakukan kerja sosial atau membantu masyarakat sebagai bentuk penebusan. Yang kelima ada penyelesaian damai. Pelanggar dan korban dapat diharuskan untuk melakukan mediasi dan mencapai kesepakatan damai. Yang keenam, berlarangan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pelanggar dilarang mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas atau kegiatan-kegiatan adat tertentu. Yang ketujuh, penyucian atau ritual. Dalam beberapa budaya, pelanggar harus menjalani beberapa ritual penyucian untuk mengembalikan kehormatannya. Yang ke-8, pemberian sanksi secara moral. Sanksi yang berkaitan dengan reputasi seperti dicemooh atau diasingkan secara sosial. Sanksi ini biasanya bertujuan untuk memulihkan harmoni dalam